Parenting Islami bersama Pusat Kajian Anak dan Keluarga, Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Unisya, program Parenting Islami kerjasama Radio Dakwah Unisya dengan Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia kembali membersamai Anda di hari ini, sahabat Unisya. Semoga hari yang penuh kebahagiaan untuk kita semuanya, menjadi hari yang bisa memberikan hari-hari yang menyenangkan, bonding orang tua dan anak, untuk kita bisa menemukan banyak kebiasaan dan penuh cinta dan juga kenyamanan di keluarga kita ya, sahabat Unisya. Dan di kesempatan kali ini program Parenting Islami kita akan membahas mengenai saat anak berbeda itu tantangan atau dukungan nih. Nah, bagaimana agar memberikan perspektif yang positif kepada anak ketika ada sesuatu yang berbeda antara si orang tua dan juga si anak, kemudian langkah-langkah yang kita bisa lakukan itu seperti apa agar perbedaan ini menjadi hal yang bisa mewarnai ya, sahabat Indonesia. Kita akan membahasnya bersama Ibu Eti Mutia SPSI MPSI Psikolog dari Pusat Kajian Anak dan Keluarga atau Puskaga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia yang sudah hadir bersama kita. Kita sapa Ibu Eti terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu Eti? Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat ya, Bu Eti ya. Luar biasa. Hari ini kita akan membahas mengenai saat anak berbeda antara tantangan atau dukungan. Nah, ini perbedaan apa ya, Bu Eti ya, yang sering terjadi kepada si anak dan juga orang tua yang akhirnya membuat si orang tua ini cemas dengan kondisi semacam itu, Ibu Eti. Oke. Kebanyakan orang tua itu cemas kalau misalnya anak tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh umum gitu ya. Padahal ya tadi ya harusnya keberhasilan anak itu ya didasarkan pada tahapan perkembangannya. Nah, hal-hal apa sih yang menjadi kecemasan pada orang tua? Satu, biasanya perbedaan capaian perkembangan. Ya, kita di era media sosial ini bisa banget melihat perkembangan anak orang lain gitu ya, yang mungkin kemudian diposting sama orang tuanya di media sosial. Anakku 4 tahun belum bisa baca atau 5 tahun belum bisa baca, padahal kan memang belum waktunya ya. Tapi ada anak lain yang mungkin sudah bisa baca dan dipost sama ibunya, dia cemas. Dia 10 bulan sudah bisa jalan. Ada anak-anak yang mungkin seperti itu, anakku 12 bulan belum bisa jalan, kemudian cemas. Ada lagi kecemasan yang timbul karena minat anak itu cenderung ke non-akademik. Misalnya anak lebih suka olahraga, anak lebih suka kepada musik. Nah, ada anggapan-anggapan dari orang tua bahwa itu adalah kompetensi yang kurang bermanfaat untuk masa depan misalnya. Jadi orang tua jadi cemas ketika anak lebih fokus kepada kompetensi tersebut. Kemudian ada karakter. Mungkin anak ada yang tumbuh dengan karakter pendiam. Dia sibuk membandingkan dengan anak yang mudah bersosialisasi. Padahal ketika anak tersebut pendiam, mungkin saja anak tersebut sedang mengobservasi dan menyimpan energinya untuk observasi tersebut gitu. Terus ada lagi tentang neurodiversitas. Ada anak dengan ciri seperti kesulitan fokus, kemudian rutinitas yang kaku, atau cara berpikir yang belum dikenali oleh orang lain. Nah, hal-hal tersebut kemudian menimbulkan kecemasan pada orang tua karena dianggap tidak standar itu tadi. Akhirnya sosial media ini juga menjadi salah satu hal yang bisa memicu kecemasan dari orang tua yang saling berkompetisi ya, Ibu ya. Akhirnya ini kan kita tuh hidup akhirnya distandarkan pada narasi yang ada di sosial media ya. Sebelum kita masuk untuk bagaimana cara membedakan perbedaan yang normal ini seperti apa nih, apakah peran dari sosial media ini itu benar-benar bisa mengganggu atau mengganggu cara pandang kita terkait dari standar yang harus dicapai oleh si anak, Bu Eti? Oke, sebenarnya
kita tidak perlu terganggu ya harusnya dengan media sosial, karena kan kita punya pegangan yang jelas, yaitu tahapan perkembangan anak. Nah, ketika anak berbeda, maka perbedaan itu dianggap, sejauh mana sih perbedaan itu dianggap wajar, yaitu kalau perbedaan itu masih ada di rentang perkembangan. Misalnya kayak, oh anak dia 10 bulan udah jalan, anak saya 12 bulan sudah jalan, tidak apa-apa, as long as tidak sampai melewati 1,5 tahun gitu. Nah, itu taunya dari mana? Ya taunya dari kita belajar tentang tahapan perkembangan anak. Kemudian kalau misalnya yang kita perlu perlu waspada dengan perbedaan tersebut jika perbedaan tersebut bersifat menetap dan menghambat sosialisasi anak, kemudian emosi anak, kemudian atau kemampuan anak dalam hal berpikir gitu, atau mengikuti proses akademis misalnya. Kemudian kalau misalnya menimbulkan stres pada anak, pada akhirnya perbedaan tersebut tuh membuat anak jadi mudah tantrum, rewel yang terus menerus, orang tua juga jadi stres gitu ya, emosinya nggak stabil dalam rentang yang panjang gitu. Kemudian tidak kunjung lebih baik meskipun sudah distimulasi. Misalnya ada anak yang 5 tahun tapi tidak bisa merespon ketika diajak berkomunikasi, padahal sudah sering diajak berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu kita perlu waspada dan memeriksakan anak lebih lanjut kepada profesional, entah itu psikolog yang fokusnya pada tumbuh kembang ataupun dokter yang fokusnya pada tumbuh kembang. Oke, baik. Kemudian bagaimana ya Bu Eti ya cara membedakan antara perbedaan yang normal atau yang memang perlu perhatian khusus? Ini bagaimana cara membedakannya? Kalau ini normal saja perbedaan terjadi, tapi kalau ini kok udah harus ada mungkin ke psikolog atau ke psikiater, itu bagaimana cara mencoba membedakan itu? Itu tadi ya, jika perbedaan tersebut tidak mengganggu sosialisasinya, emosinya, dan dia masih bisa mengikuti pelajaran dengan normal gitu ya, kita tidak perlu waspada. Tapi kalau tadi ya ciri-ciri yang sudah saya sebutkan, misalnya sifatnya menetap, kemudian anak menjadi stres gitu ya, itu kita bisa waspada dan melakukan asesmen lebih lanjut. Oke. Kemudian apa sikap ideal dari orang tua yang saat anaknya itu tidak sesuai dengan ekspektasi pada umumnya, mungkin lebih pendiam atau mungkin terlalu aktif ataupun terlalu sensitif. Nah, ini apa sikap ideal yang harus ditunjukkan orang tua ini berarti ya? Satu, yang pertama kita perlu menerima ciri yang ditunjukkan oleh anak pada saat itu dan tetap bersikap tenang. Ya, supaya kita juga bisa melakukan, kalau kita tenang, biasanya logika kita jalan nih. Ketika logika kita berfungsi, kita bisa melakukan pendataan sehingga kita bisa menemukan apakah perbedaan ini normal atau tidak. Nah, data itu sangat penting. Kemudian yang kedua, fokus pada kekuatan anak. Alih-alih kita terus-menerus membandingkan anak dengan kekurangannya, kita fokus apa sih yang kuat di anak tersebut dan kita mengasahnya supaya nanti tumbuh menjadi kompetensi tertentu gitu. Kemudian validasi emosi anak. Kadang-kadang anak dengan perbedaan itu mengalami gejolak emosi tertentu, misalnya lebih sensitif atau dia jadi tidak mudah menerima perubahan gitu ya. As long as masih normal ya dalam keseharian dia, kita terima aja, validasi aja perasaannya gitu, supaya anak juga merasa diterima gitu. Jadi kan validasi emosi ya, ini yang saya nanya. Kemudian bagaimana agar si orang tua ini bisa memberikan dukungan yang tepat kepada si anak tanpa memberikan label negatif itu seperti apa? Oke, gunakan bahasa yang deskriptif ketika berkomunikasi dengan anak. Misalnya kita melihat anak kita tuh sering menyendiri tuh, kita jangan bilang, ih kamu kuper, kamu nggak pandai bergaul, lah itu namanya label. Tapi kita tanyakan kepada anak, oh kamu suka menyendiri ya, apakah itu membuatmu tenang? Kita cari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan anak tersebut. Kemudian
hindari label tadi ya, seperti kamu pemalu, atau misalnya anak yang aktif sekali kita labeli dengan nakal nih anak gitu ya. Hindari label-label seperti itu. Kemudian berikan ruang eksplorasi dan ajak anak berefleksi. Misalnya ketika dia sedang menggambar, kita ajak bicara juga, apa sih yang kamu sukai dari menggambar gitu. Kenapa kamu suka menggambar? Apakah ada hal lain yang kamu sukai selain menggambar? Jadi mengajak si anak ini untuk mendeskripsikan emosinya dengan nyaman dan juga merasa bahwa orang tuanya itu safe untuk bercerita, begitu ya, untuk bercerita dan mendukung dia dan juga mungkin memberikan apresiasi juga ya. Jadi si anak merasa dihargai begitu ya Bu Eti ya. Nah ini kan ketika orang tua sudah bisa secara menyeluruh memberikan thank you emosional positifnya ini cukup, si anak akhirnya mungkin sudah harus keluar karena dia berkenalan dengan lingkungan sekitarnya, mungkin juga seperti daycare dan lain sebagainya. Nah ini di peran dari daycare sendiri Bu, peran aktif dalam membantu perkembangan si anak yang mempunyai sesuatu yang berbeda ini seperti apa nih Bu Eti? Peran dari eksternal sendiri seperti di daycare gitu. Oke. Nah, daycare sebagai mitra orang tua bisa menjadi tempat strategis buat anak yang berbeda gitu. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh daycare? Yang pertama, observasi dan catat perilaku anak pada saat di daycare. Nah, hasil observasi itu nanti akan disampaikan kepada orang tua dengan penuh empati. Jadi, menyampaikannya bukan karena keluhan nih, tapi karena ada hal yang bisa kita lakukan kepada anak ini supaya lebih adaptif misalnya. Kemudian pendekatannya secara individual, sesuaikan dengan mencatat. Biasanya kita tahu nih perbedaan anak dengan yang lainnya, maka kita berikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kondisi anak. Jangan disamaratakan kegiatannya gitu. Orang daycare dan orang tua itu sifatnya kolaborasi. Ya, jadi jangan saling menyalahkan, tetapi sama-sama bekerja sama untuk membuat anak menjadi lebih baik. Oke, begitu ya. Jadi kolaborasi antara daycare dan juga orang tua ya Bu Eti. Nah, tentu itu hal yang paling penting, kolaborasi. Selanjutnya adalah komunikasi ya. Kolaborasi adalah perlu komunikasi yang sehat antara orang tua, guru dan anak dalam menghadapi tantangan tersebut. Tuh komunikasi yang harus dibangun adalah yang seperti apa nih Bu Eti? Oke, komunikasi yang dibangun ya tentu memberikan informasi-informasi yang bersifat data dengan cara empati seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian kalau ada kendala itu jangan saling menyalahkan. Adakan pertemuan rutin nih antara daycare dan orang tua untuk mengevaluasi perkembangan anak. Kemudian kalau anak sudah bisa diajak bicara, maka libatkan anak dalam diskusi antara orang tua dan pihak daycare. Misalnya kegiatan apa yang sudah kamu lakukan, apa hal yang kamu senangi, tantangan apa yang bisa kamu lewati, hal seperti itu. Perasaan apa yang muncul di dalam daycare. Jadi anak juga dilibatkan dan didengarkan. Dilibatkan dan juga didengarkan ya. Dan ini sudah menjadi akhir kebersamaan kita. Sebelum kita tutup di program Parenting Islami kita, mungkin Bu Eti juga bisa memberikan ya sebagai orang tua itu hal-hal apa saja yang kita note agar saat anak itu berbeda dengan kita, agar itu bisa menjadi kolaborasi atau bonding yang memberikan energi baik ataupun energi positif dalam keluarga itu Bu Eti. Oke, anak-anak itu bukan versi mininya orang tua ya. Anak-anak merupakan individu yang lain yang nanti akan berkembang dengan caranya sendiri dan menemukan kompetensinya sendiri kelak untuk dia pakai beradaptasi di kehidupannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Eti sudah hadir di program Parenting Islami. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan terima kasih sahabat Indonesia, program Parenting Islami sudah hadir membersamai Anda, merupakan program kerjasama antara Radio Dakwah Unsia dan juga Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Program Parenting ini hadir setiap hari Sabtu mulai jam 10 pagi dan juga hadir melalui kanal YouTube @Radio Unsia. Terima kasih. Akhirnya kami pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parenting Islami bersama Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia.